Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me, it was enough to live for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dita Resita, kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Ciwaru. Aku di sini akan memaparkan materi tentang sistem demokrasi liberal dan parlementer di Indonesia. Iya, sebelum masuk ke pemaparan materinya, jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke teman-teman. Demokrasi liberal di Indonesia 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal juga disebut sebagai demokrasi parlementer, memiliki ciri sebuah negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri bersama Presiden yang menjabat sebagai kepala negara. Pada masa demokrasi liberal, parlemen memiliki peran yang sangat penting karena menjadi perpanjangan tangan dari rakyat yang ikut dalam perpolitikan negara. Selain itu, kabinet diperbolehkan melakukan kritik kepada pemerintah apabila tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah. Selama Indonesia berdiri, mulai 17 Agustus 1945 hingga 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Tokoh yang mempercayai sistem ini adalah Muhammad Hatta dan Suta Syahir. Menurut keduanya, dengan adanya partai politik dapat menciptakan kondisi demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi liberal di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB Republik Indonesia Serikat, dibubarkan di Indonesia resmi diakui oleh Belanda. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa demokrasi liberal mulai muncul partai-partai politik baru dengan kebebasan berpendapat dan mengkritis kebijakan pemerintah. Walaupun munculnya sistem demokrasi liberal dianggap sebagai bentuk kebebasan berpolitik, namun dalam perjalanannya persaingan tidak sehat antara partai politik mengakibatkan ketidakstabilan pemerintah. Secara garis besar, kabinet-kabinet yang ada pada demokrasi liberal diantaranya: 1. Kabinet Natsir September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet Natsir berusaha untuk melibatkan semua partai dalam parlemennya, namun Muhammad Natsir selaku Perdana Menteri ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang berseberangan. Masyumi sebagai partai dari Natsir sebagai pengaruh partai Islam yang sangat kuat berusaha untuk merangkul Partai Nasional Indonesia PNI, namun selalu saja kandas. PNI bahkan melakukan tuntunan pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah. Mosi tidak percaya membuat kabinet Natsir akhirnya mundur dan Natsir turun dari jabatannya. 2. Kabinet Sukiman April 1951 sampai Februari 1952. PNI mendapatkan posisinya dalam kabinet Sukiman, namun
permasalahan yang sama kembali muncul. Sukiman Wiryosanjoyo berasal dari Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Beberapa kebijakan Sukiman banyak ditentang oleh PNI yang melancarkan mosi tidak percaya. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. 3. Kabinet Wilopo April 1952 sampai Juni 1953. Wilopo mendapatkan suara mayoritas dalam parlemen sehingga dipilih menjadi Perdana Menteri. Tugas pokok kabinet Wilopo adalah untuk menjalankan pemilu anggota parlemen dan konstituante. Kabinet Wilopo tidak berlangsung lama karena adanya kasus peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morau, krisis ekonomi, defisit kas negara, konflik internal antara TNI dan parlemen, serta gerakan separatisme memperkeruh keadaan di masa Kabinet Wilopo. Pada 2 Juni 1953, Kabinet Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. 4. Kabinet Ali Sastronidjojo 1 Juli 1953 sampai Juli 1955. Kabinet Ali memiliki tugas yang sama dengan Kabinet Wilopo, yaitu melaksanakan pemilu. Pada tanggal 31 Mei 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Pemilihan direncanakan pada 29 September, DPR pada 15 Desember, Konstituante 1955. Pada masa Kabinet Ali, keadaan ekonomi memburuk yang disertai korupsi. Nahdlatul Ulama NU kemudian menarik diri dari kabinet yang diikuti oleh partai lain. Pada akhir Kabinet Ali, kewalahan dengan keadaan yang terjadi sehingga mengembalikan mandatnya kepada Presiden 24 Juli 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kabinet Burhanuddin mampu melaksanakan pemilu 1955 tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Kendati demikian, terdapat beberapa masalah di masa Kabinet Burhanuddin. Penyelesaian Irian Barat yang berlarut-larut akibat munculnya gelombang protes baik dari Soekarno maupun partai lain. Pada akhirnya, Kabinet Burhanuddin menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastronidjojo II Maret 1956 Maret sampai 1957. Kabinet Ali Sastronidjojo II mengalami masalah yang sama pada kabinet sebelumnya seperti persoalan Irian Barat, otonomi daerah, keuangan dengan negara, dan lain-lain. Berakhirnya masa Kabinet Ali Sastronidjojo II dikarenakan tidak selesainya permasalahan Irian Barat. 7. Kabinet Juanda Maret 1957 sampai Juli 1959. Kabinet Juanda memberikan 5 program kerja, yakni pembentukan Dewan Normalisasi Keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan di Kabinet Juanda adalah Deklarasi Juanda. Kebijakan ini memberatkan beberapa negara sehingga Indonesia harus melaksanakan perundingan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kelebihan demokrasi liberal punya beberapa keunggulan atau kelebihan dari sistem pemerintah yang lain. Di antaranya sebagai berikut. 1. Rakyat berpengaruh. Hak rakyat pada sistem demokrasi liberal diutamakan, termasuk terkait suara atau berpendapatnya. Dengan begitu, pada sistem ini rakyat punya pengaruh penting yang tentunya harus didengar oleh para penjabat pemerintah.
2. Pengawasan lebih baik parlemen hadir sebagai wakil rakyat yang tentunya mesti mengawasi pemerintah dengan baik. Dengan begitu, individu di antara negara bisa terlindungi lantaran pengawasan selalu dilakukan. 3. Pembuatan kebijakan singkat lembaga eksekutif dan legislatif negara bisa dengan cepat merumuskan kebijakan penyebabnya. Kedua belah pihak berada dalam naungan koalisi atau bahkan satu partai politik. 4. Jelasnya tanggung jawab dan kebijakan keterangan mengenai kinerja perlu dipublikasikan ketika sistem ini digunakan. Dengan begitu, tanggung jawab dalam pelaksanaan bisa dilihat publik kekurangan demokrasi liberal dibandingkan dengan kelebihannya. Kekurangan demokrasi liberal hanya mencakupi 3 poin berikut ini daftar kekurangan tersebut. 1. Kabinet mudah bubar peristiwa. Ini dilihat dari silih bergantinya kabinet mulai tahun 1950 sampai 1959. Penyebab adalah rakyat yang dapat bebas bersuara, termasuk terkaitnya opini mengenai ketidakpercayaan terhadap kabinet. 2. Sulit berhasil mencapai tujuan. Keadaan yang meliputi demokrasi liberal adalah munculnya banyak partai, selain mengutamakan bagi peserta persaingan, ternyata juga malah semakin sulit. Bahkan bisa saja terjadi senggolan politik. 3. Parlemen disalahgunakan. Selain 2 poin di atas, demokrasi liberal punya kekurangan lain ketika parlemen digunakan sebagai ajang kriminalisasi riwayat mereka yang pernah menjabat di sini nantinya disalahgunakan untuk melamar di jabatan eksekutif lain, misalnya menteri. Ciri-ciri sistem kabinet parlemen pada demokrasi liberal, yakni kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab dalam parlemen. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. Kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen. Sebaliknya, pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Akhir demokrasi liberal. Selama masa demokrasi liberal berlangsung, keadaan Indonesia cenderung tidak stabil sehingga berimbas pada segala aspek di Indonesia. Hal tersebut berimbas pada keputusan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di dalam Dekrit 5 Juli 1959 berisi Dewan Konstituante dibubarkan dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini sekaligus meninggalkan UUDS 1950 yang sebelumnya berlaku. Selain itu, dibentuk pula Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Melalui Dekrit 5 Juli 1959 secara resmi demokrasi liberal berakhir dan dilanjutkan demokrasi terpimpin. Kesimpulannya, demokrasi liberal adalah bentuk pemerintah yang memperhatikan hak asasi individu dan kebebasan berpendapat. Sistem demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri seperti adanya perbatasan kekuasaan pemerintah, berpartisipasi politik yang luas, pemilihan umum yang teratur dan rahasia, serta kebijakan yang mudah berubah akibat pergantian kabinet yang sering terjadi. Meskipun demokrasi liberal memberikan kebebasan berpendapat dan berpartisipasi politik yang luas, namun keberadaan terlalu banyak partai politik dapat menghambat stabilitas politik dan pembuatan kebijakan yang efektif. Sistem tersebut akhirnya mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan kultur atau budaya bangsa Indonesia.
kebebasan dalam mengekspresikan seluruh pandangan dan paradigma yang diusung oleh sistem demokrasi liberal cenderung tidak kondusif, tidak dipaksa untuk tetapi diterapkan akan bertabrakan dengan budaya asli Indonesia yang menghargai sopan santun dan etika. Selain itu, sistem demokrasi liberal di Indonesia saat itu masih lemah dan dipengaruhi oleh sikap feodalistik yang kuat. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.